Penyesalan suami arogan. Bab 66. Apa yang harus ayah dan kakek lakukan untuk membantumu, Haikal? Tanya Tuan Rusli mengingat di sini ahli IT hanya Davia dan dirinya yang mampu meretas pergerakan visual kedua tempat itu. Di markas itu tidak memiliki CCTV. Semuanya mengandalkan kekuatan personil mereka yang sudah terlatih. Pergerakan Dito bisa terbaca karena chips yang ditanam di tubuhnya oleh Davia. Jadi, memudahkan kita untuk menyerang mereka, jelas Haikal. Berarti kakek dan ayah tetap mengawasi istri-istri kami, ucap Devan. Termasuk kamu Devan. Jadi Devan, Wira dan kakek serta ayah Rusli yang mendampingi anggota wanita dan anak buah kita ikut mengamankan sekolah itu. Sementara Haikal, Reno, Arlen yang akan menyerang mereka, tutur Davia. Dengan kata lain, kami akan menyerang mereka bersama Mbak Davia. Tanya Nadine. Benar Nadine. Kita menyerang mereka dalam waktu bersamaan. Dengan begitu mereka tidak lagi memikirkan untuk menyelamatkan sekolah karena mereka tidak memegang ponsel untuk keamanan markas itu kecuali ada anggota mereka yang tersebar keluar yang menggunakan ponsel. Untuk di dalam wilayah markas itu, setiap anggota tidak diperkenankan menggunakan alat penghubung apapun kecuali dengan cara manual yaitu surat menyurat dan pengeras suara melalui intercom jika mereka sedang berkomunikasi jarak jauh, jelas Nadine. Berarti saat menyerang di markas kalian akan tetap membawa ponsel bukan? Tanya Lira. Iya. Setiap kita mengenakan penghubung untuk saling mendengarkan komunikasi serentak. Jadi, siapa yang bicara akan mendengarkan semua. Jauhkan komunikasi secara pribadi untuk menyampaikan hal yang sangat vulgar untuk pasangannya kecuali kata cinta dan rindu. Setiap orang menyebutkan kode rahasia mereka secara umum saat berkomunikasi. Tapi saat dalam keadaan tertangkap kode kita adalah sebutan nama Rasulullah, berarti ada yang saat itu sudah tertangkap dan yang lain harus cepat bertindak. Apakah sudah paham dengan tugas kalian masing-masing? Jelas Haikal. Insya Allah, jelas dan paham, ujar mereka bergantian. Sekarang yang perempuan boleh melakukan hal lainnya. Dan laki-laki, ikut dengan saya untuk membahas dengan anggota kita yang akan membantu melancarkan misi ini. Seru Haikal yang sudah menghubungi anggotanya yang sedang mengadakan camping tidak jauh dari villa mereka. Para wanita beranjak ke dapur karena harus memasak untuk makan siang sekaligus makan malam. Sebelum melakukan penyerangan, mereka menjalankan rencana satu untuk melancarkan urusan penyerangan. Pertama yang masuk ke dalam sekolah itu adalah Wira dan Lira, selanjutnya pasangan yang lain melakukan tugas mereka masing-masing. Sementara Tuan Rusli dan kakek Abdullah meneliti setiap pergerakan mereka untuk mencari putranya Tiar di dalam sekolah itu. Memang mereka sengaja datang di saat jam istirahat agar bisa mengetahui keberadaan putranya Mbak Tiar. Di antara anak-anak ini tidak ditemukan putranya Tiar, ujar Tuan Rusli yang melihat foto putranya Tiar. Apakah dia sedang sakit dan berada di asrama? Tanya kakek Abdullah cemas. Bisa jadi kakek, jawab Tuan Rusli. Baiklah. Suruh mereka kembali ke mobil. Kita akan melakukan rencana yang kedua, ucap kakek Abdullah. Baik. Tuan Rusli menyampaikan hasil temuannya pada anggota yang saat ini sedang berada di sekolah. Semuanya kembali ke mobil mereka secara bertahap dan satu sama lain tidak saling kenal. Para gadis itu harus mengenakan rambut palsu kecuali Nadine yang belum mengenakan jilbab.
Davia mengenakan scarf menutupi rambut palsunya yang diikat di bawah dagu. Sementara Lyra mengenakan turban sementara Celia dan Lea mengenakan topi. Semuanya tampil dengan style penyamaran mereka masing-masing. Yang paling menonjol di antara mereka adalah Davia yang sangat cantik hingga membuat staf pendidik menjadi tidak fokus menikmati kecantikan istrinya Haikal. Setelah melakukan negosiasi penawaran saham yang masih dipertimbangkan oleh kepala sekolah yang harus bicara dulu dengan yayasan sekolah itu sebelum mengambil keputusannya menerima tawaran Haikal. Ayolah sayang, kita pulang. Aku tidak ingin mereka menikmati kecantikanmu seakan ingin menelan dirimu, ucap Haikal dalam bahasa Indonesia. Davia segera pamit kepada kepala sekolah dan 3 orang stafnya. Keduanya keluar menuju mobil mereka. Mas, kita sudah sepakat untuk tidak melibatkan perasaan. Kenapa Mas tidak sabaran? Omel Davia. Mereka tidak mendengarkan penawaranmu tapi menikmati kecantikanmu dengan penuh syahwat. Aku melihat di balik celana mereka mereka sudah membengkak, jelas Haikal yang memperhatikan pria yang berani melihat istrinya penuh nafsu. Oke. Maafkan aku, Davia mengenakan lagi jilbab segi empatnya. Kita akan kembali ke sini malam hari, ujar Davia. Kalian yang ke sini sesuai pembagian tugas kita masing-masing untuk menyerang mereka secara bersamaan, timpal Haikal. Iya sayang. Sekarang kita pulang, ujar Davia. Mobil itu melintasi asrama. Davia menurunkan kaca melepaskan kunang-kunang itu yang langsung terbang menuju taman depan kamar anak-anak dan mengendap di antara semak-semak. Kunang-kunang itu tidak terlihat karena wujudnya berupa gelembung air embun yang tidak terlihat oleh yang lain saat siang hari. Wujudnya akan berubah jika menjelang malam hari sesuai timer yang sudah diatur Davia saat anak-anak itu berkumpul untuk makan malam. Malam pun tiba. Mobil Davia membawa rombongan itu menuju sekolah tapi diparkir di dekat pertokoan yang sudah ditutup oleh pemiliknya karena area itu sudah tampak sepi dari transaksi jual-beli. Sesuai kesepakatan, rombongan itu dibagi 2 kubu. Kubu Haikal dan kubu Davia yang dipimpin oleh suami istri ini. Sebelum keluar dari villa, mereka sudah menunaikan sholat Isya dan sholat Qiyamul Lail ditutup 3 rakaat witir karena malam ini mereka mungkin tidak akan tidur dan sudah siap jika mereka mati insya Allah dalam keadaan syahid. Penyerangan akan dilakukan jika Davia sudah bergerak terlebih dahulu. Saat ini masih dalam pengamatan Davia untuk menguji alat teknologi yang diciptakannya. Rencananya Davia akan menghindari lawannya jangan sampai terbunuh. Tapi, jika lawan menyerang mereka, terpaksa harus melumpuhkan lawan dengan membunuh. Masing-masing mereka membuka laptop. Davia memperhatikan wajah polos anak-anak itu yang baru saja menyelesaikan makan malam mereka. Ada yang kembali ke kamar dan tidak sedikit yang masih berkeliaran di sekitar taman di depan asrama itu. Davia mengaktifkan kunang-kunang itu beterbangan untuk menarik perhatian anak-anak. Hei! Lihatlah ada kunang-kunang di taman. Ujar di antara mereka. Ayo kita tangkap. Ujar salah satu dari mereka. Saat anak-anak itu melihat kunang-kunang itu membentuk formasi melingkari mereka berdiri, kunang-kunang itu mulai membaca wajah mereka dan juga DNA yang cocok dengan putranya Mbak Tiar. Davia tersenyum melihat alat ciptaannya itu berfungsi dengan baik. Sementara yang lainnya menatap kagum bagaimana alat itu membaca identitas anak-anak itu saat wajah mereka tertangkap kamera yang menyala di tubuh kunang-kunang itu yang mengeluarkan cahayanya yang sedang merekam pergerakan mereka juga.
Yes. Aku itu dia putranya Mbak Tiar. Namanya Alif, ujar Davia kegirangan. Alhamdulillah, seru mereka bersamaan di dalam mobil van itu. Masya Allah Kak Davia. Keren banget alat canggih buatan Kak Davia. Puji Lira tampak kagum pada kakak iparnya itu. Wira apalagi. Hanya ia tidak memperlihatkan ekspresinya berlebihan untuk menjaga perasaan istrinya. Persiapkan diri kalian karena kita akan menjemput anak itu di depan gerbang. Titah Davia. Davia sudah siap turun terlebih dahulu untuk menemui kepala sekolah Tuan Antonio. Sementara Nadine menyamar sebagai walinya Alif yang ingin menjemput Alif. Tugas Lea dan Tuan Rusli mengantarkan bahan makanan untuk para siswa. Sementara Lira sudah siap untuk menyembunyikan Alif jika anak ini sudah pingsan karena sengatan lebah yang menyimpan obat bius. CCTV sekolah itu sudah dikendalikan oleh kakek Abdullah yang sudah mengetahui cara mengalihkannya karena sudah diajarkan oleh Tuan Rusli. Kakek Abdullah selama ini hanya mengamati CCTV, tapi tidak pernah tahu cara mengalihkannya untuk melindungi seseorang dan setelah itu menghapusnya kalau mereka tidak pernah datang ke sini. Ini dilakukan untuk menghindari bukti adanya penyelidikan oleh pihak berwajib. Jika tidak ada bukti maka sekolah akan bertanggung jawab penuh atas kelalaian mereka dalam pengawasan siswa. Nadine, kamu belum melakukan tugasmu di siang hari tadi. Sekarang saatnya kamu menjemput anak itu. Katakan kamu adalah adiknya dari Dito dan bawa foto ini sebagai bukti kalau kalian ada hubungan saudara, ujar Davia yang sudah merekayasa Nadine dan Dito foto dengan istri sahnya Dito. Dan foto Alif masih kecil digendong Nadine dan Dito. Nadine hanya menggeleng kepala melihat kecerdasan Davia. Dan kamu Lea dan Celia, antar bahan makanan ke dapur. Sebisa mungkin kamu masuk ke dapur asrama itu. Nanti saat petugas dapur lengah, masukkan lipatan tisu ke dalam pemanggang roti dan lepaskan pipa gas yang ada di dapur itu. Saat saya sudah siap untuk mencuri data kejahatan sekolah itu, kamu bunyikan alarm peringatan kebakaran agar siswa berhamburan keluar. Saat siswa menjauh dari area dapur, pencet tombol pemanggang roti dan keluar seperti biasa laku masuk kembali ke dalam mobil. Terus bagaimana saya bertemu dengan Alif kalau Lira sudah mengambil Alif, Mbak? Tanya Nadine. Sekolah itu akan disalahkan kalau ada yang menculik Alif. Mereka akan mencari keberadaan Alif. Kebakaran itu akan memancing semua orang tua siswa datang menjemput anak-anak mereka. Dengan begitu kita kabur dari tempat itu tanpa ketahuan oleh pihak sekolah karena mobil damkar dan kepolisian akan menuju sekolah itu, ucap Davia. Apakah kita akan membakar sekolah itu? Tanya Lea yang tidak mau ada yang menjadi korban dari aksi gila mereka. Hanya bagian dapur saja yang meledak. Karena di dalam dapur itu ada tempat rahasia yang menjadi pusat pelatihan siswa yang dilakukan secara ekstrim. Walaupun itu dilakukan untuk siswa tingkat atas. Setidaknya polisi datang menyaksikan sendiri bagaimana organisasi terselubung yang berkedok pendidikan itu terungkap dengan sendirinya melalui kebakaran itu. Tenang saja Lea. Kita sedang menyelamatkan generasi muda dari keegoisan mafia pendidikan itu, imbuh Davia. Baik. Saat kita berpapasan nanti, jangan pernah saling bertegur sapa. Tetap fokus dengan alat penghubung kalian. Jangan sampai terluka apalagi tertangkap, oke? Tegas Davia. Siap Kak. Ujar mereka serentak. Davia turun lebih dulu dari kedua gadis itu.
Devan mengawasi situasi di sekolah itu sebagai penembak jitu dari arah gedung seberang sekolah. Wira sedang mengikuti pergerakan para mafia di laptop miliknya karena mereka mengenakan alat pelacak sekaligus merekam situasi dengan kamera pengintai yang dipasang di sepatu bagian tumit mereka jika ada musuh yang menyerang mereka dari belakang. Davia melaporkan kepentingannya pada penjaga keamanan sekolah kalau sudah buat janji temu dengan kepala sekolah. Mobil Davia diperbolehkan masuk di mana sopir pribadi yang merupakan asisten ayahnya sedang mengantarnya kini. Tolong laporkan kepada saya jika situasi tidak aman ya Pak Mario. Pinta Davia. Baik Nona. Davia melenggang masuk ke dalam ruang kerja kepala sekolah yang sudah dihubungi Davia sebelumnya. Selamat datang kembali Nona Sarah. Sapa Tuan Antonio pada Davia yang menyamar sebagai Sarah sebagai pengusaha dari Turki. Pria itu ingin mencium tangannya Davia namun Davia mengatupkan kedua tangannya untuk tidak bersentuhan dengan lawan jenis dan Tuan Antonio tahu akan hal itu karena Sarah orang Turki. Apakah suami Anda tidak ikut? Tanya Tuan Antonio untuk mencari cara merayu Davia. Suami saya sedang bertemu dengan kliennya di kota jadi saya diutus sendiri ke sini untuk menanyakan kepastian Anda menerima tawaran kami untuk bekerja sama menanamkan saham di sekolah ini, ucap Davia. Aku sudah hubungi ketua yayasan membahas tentang tawaran kalian dan tanda hubung. Ucapan Tuan Antonio terhenti saat mendengar ada yang mengetuk pintu. Tok, tok. Ceklet. Permisi Tuan Antonio. Ada wali murid yang ingin menjemput putranya yang bernama Alif, ucap sekretaris Tuan Antonio. Tuan Antonio sempat termangu karena tidak mungkin ada yang datang bertemu dengan Alif. Tanpa ada persetujuan dari Dito yang menghubunginya saat pria itu keluar dari markas atau Dito sendiri yang akan menjemput putranya itu pun setiap minggu keempat setiap bulannya. Sementara saat ini baru masuk minggu ketiga.